Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Black Panther akan menjelaskan presentasi dengan judul Data Cube Technology. Saya Amelia Nur Maulidiati, NIM 2243075 akan menjelaskan presentasi tersebut. Apa itu Data Cube? Data Cube adalah struktur data khusus yang dirancang untuk menyimpan dan menganalisis data yang memiliki banyak dimensi. Dengan Data Cube, pengguna dapat dengan cepat mengambil data serta mengidentifikasi tren atau pola yang ada di dalamnya. Pengorganisasian data. Data Cube mengatur data dalam bentuk struktur yang memiliki banyak dimensi seperti waktu, lokasi, dan kategori produk. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dengan cepat dan efisien karena data sudah tersusun rapi dan mudah diakses sesuai kebutuhan analisis. Analisis multidimensi. Dengan Data Cube, pengguna dapat menganalisis data dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Operasi seperti memotong data, slicing untuk fokus pada satu dimensi tertentu, atau memutar data, rotation untuk melihat pola di dimensi lain, membuat proses analisis menjadi lebih fleksibel dan menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Bartolomeus Maikabelen dengan NIM 2243011 akan melanjutkan slide berikutnya. Kita masuk ke konsep dasar Data Cube. Pertama, ada dimensi. Dimensi adalah aspek atau kategori yang digunakan untuk mengelompokkan data seperti waktu, lokasi, atau jenis produk. Yang kedua, ada hierarki. Hierarki adalah sistem yang memungkinkan navigasi data di berbagai tingkat detail, misalnya dari bulan ke hari dalam analisis waktu. Yang ketiga adalah fakta. Fakta adalah data kuantitatif seperti angka penjualan atau pendapatan yang diukur dalam setiap kombinasi dimensi dalam Data Cube. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Dimensi Data Cube. Pertama, ada tingkat detail. Dimensi ini digunakan untuk menggambarkan waktu dengan lebih spesifik, seperti tahun, bulan, hari, atau bahkan jam. Informasi ini berguna untuk melihat pola atau tren berdasarkan periode tertentu. Yang kedua, ada produk. Produk adalah dimensi ini berfokus pada jenis produk yang dijual atau diproduksi. Dengan dimensi ini, kita bisa mengetahui performa atau popularitas setiap produk. Yang ketiga, ada lokasi. Lokasi adalah dimensi ini berhubungan dengan tempat geografis seperti negara, kota, atau toko tertentu. Hal ini memungkinkan kita menganalisis data berdasarkan wilayah atau lokasi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ramadini Hidayatullah, NIM 2243064. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di sini ada hierarki Data Cube. Yang pertama, tingkat detail, yaitu merupakan level informasi paling spesifik seperti data penjualan harian atau produk tertentu secara individual. Selanjutnya ada agresi, yaitu data dirangkum dalam kelompok yang lebih besar, misalnya data mingguan atau kategori produk seperti makanan atau elektronik. Yang ketiga, agresi lebih tinggi, yaitu informasi dirangkum dalam level yang lebih umum, seperti total penjualan tahunan atau data dari semua jenis produk tanpa pembagian kategori. Di sini juga ada fakta dalam Cube. Fakta adalah angka-angka penting yang menjadi dasar analisis seperti jumlah penjualan, keuntungan, dan biaya produksi. Nilai ini dapat dihitung, dibandingkan, dan diukur untuk mendapatkan wawasan bisnis yang mendalam. Ada nilai dalam Cube, yaitu merupakan angka atau data sebenarnya yang dihasilkan dari fakta yang dihitung berdasarkan kombinasi dimensi tertentu, misalnya nilai penjualan di sebuah kota pada bulan tertentu untuk produk tertentu. Oke, slide selanjutnya adalah operasi pada Data Cube. Yang pertama, slicing.
yaitu operasi ini digunakan untuk mengambil bagian data tertentu dari data cube dengan cara memotongnya berdasarkan satu dimensi, misalnya menampilkan penjualan hanya untuk bulan tertentu atau hanya untuk satu kategori produk. Yang kedua, ditching adalah proses memilih subkubus dari data cube dengan memberikan kondisi tertentu pada beberapa dimensi, misalnya melihat data penjualan untuk produk tertentu di kota tertentu selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, drill down, yaitu operasi ini memungkinkan kita menggali data lebih dalam untuk melihat informasi yang lebih detail. Contohnya dari data penjualan tahunan, kita dapat melihat detail per bulan, lalu per minggu, dan seterusnya hingga data harian. Yang keempat, roll up, kebalikan dari drill down. Roll up adalah proses menggabungkan data dari level detail ke level yang lebih tinggi. Misalnya dari data harian diringkas menjadi data mingguan, kemudian menjadi data bulanan hingga tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Julia Mengkolata Buring dengan NIM 2243098 akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu studi kasus. Yang pertama yaitu industri penjualan. Data cube digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan 3 dimensi utama. Yang pertama adalah waktu, terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Yang kedua, kategori produk seperti kain atau pakaian atau elektronik. Dan yang ketiga adalah lokasi, terdiri dari negara atau kota. Dengan data cube, perusahaan retail dapat dengan mudah mengidentifikasi tren musiman seperti produk mana yang paling laris di waktu tertentu. Hasilnya, efisiensi dalam menganalisis data penjualan meningkat hingga 40% dan penjualan dapat lebih baik dalam merencanakan stok produk. Selanjutnya yaitu keuangan. Di sektor keuangan, data cube membantu perusahaan investasi menganalisis kinerja portofolio berdasarkan waktu yang terdiri dari harian dan bulanan, dan jenis investasi seperti saham, obligasi, dan lainnya. Dengan analisis yang lebih akurat hingga 85%, manajer investasi dapat menggunakan informasi ini untuk membuat strategi alokasi aset yang optimal sehingga hasil investasi menjadi lebih maksimal. Yang ketiga yaitu manufaktur. Perusahaan manufaktur memanfaatkan data cube untuk menganalisis data produksi berdasarkan waktu seperti mingguan dan bulanan, jenis produk yang dibuat, dan lokasi pabrik. Dengan cara ini, mereka dapat menemukan bagian proses produksi yang menjadi hambatan hingga produktivitas meningkat hingga 30%. Perbaikan dapat direncanakan dengan lebih terarah untuk mengatasi kendala ini. Pada slide selanjutnya yaitu keuntungan data cube. Yang pertama, performa tinggi. Data cube memungkinkan analisis data dalam jumlah besar dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam pengolahan data yang kompleks tanpa memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yang kedua yaitu efisiensi. Dengan menggunakan data cube, duplikasi data dapat diminimalkan sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih hemat. Selain itu, akses data juga menjadi lebih mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga yaitu analisis multimedia. Data cube mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dengan menganalisis data dari berbagai sudut dan perspektif. Misalnya melihat penjualan berdasarkan waktu, produk, dan lokasi bersamaan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Menganalisis data yang mendalam dan komprehensif
Dari data cube mendukung pembuatan keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Amelia Nur Maulidiati, NIM 2243075 akan menjelaskan slide selanjutnya. Tantangan data cube. Yang pertama, kompleksitas. Membangun dan mengimplementasikan data cube sangatlah tidak mudah. Proses ini memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dan keahlian khusus dalam merancang struktur data yang efektif agar dapat mengelola dan menganalisis data dengan baik. Yang kedua, sumber daya. Data cube membutuhkan sumber daya komputasi yang besar seperti perangkat keras yang mumpuni dan kapasitas penyimpanan yang luas. Hal ini penting untuk memastikan data cube dapat berfungsi dengan optimal dan menyimpan data dalam jumlah besar yang diperlukan untuk analisis. Yang ketiga, skalabilitas. Seiring bertambahnya volume data dan kebutuhan analisis yang semakin kompleks, skalabilitas data cube menjadi tantangan. Sistem harus dapat menangani pertumbuhan data yang pesat dan tetap mampu memberikan hasil analisis yang cepat dan akurat. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.